Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari ke-9 Ramadan, begitu kita dikumpulkan di room Zoom ini dengan keadaan yang insyaallah yang sehat walafiat. Selamat datang kepada para dosen begitu ya, ustazah yang telah bergabung di room ini, kepada teman-teman yang telah bergabung di room ini, sempat ya di room ini, pada teman di room ini ya, dosen ini telah bergabung. Syawal akan menjadi saya panggung kita yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, pematerian, diskusi, kemudian penutupan dan doa begitu ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu sekaligus mengharapkan keberkahan yang lebih, mari kita dengarkan dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Faisal Fakhrul Razi. Kepada Kang Faisal, saya persilahkan. Silakan Kang. Kepada Kang Faisal, saya persilahkan. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Faisal. Semoga ayat yang dibacakan menjadi berkah kepada kita semua, khususnya bagi yang membacakan begitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan saja kepada Bapak Cucu, Bapak Dr. Cucu sebagai moderator. Ya, waktu dan layar saya persilahkan. Turun Bapak, mangga. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian, alhamdulillah
Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Tarbawi bersama guru kita Kiai Haji Aam Abdus Salam. Alhamdulillah kita sudah memasuki surat ketiga ya. Sebelumnya kita membahas Quran surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Kemudian masuk ke Quran surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian masuk ke surat Al-Muzammil. Kemudian kita masuk sekarang ke Al-Mudaththir ya. Al-Mudaththir, maaf, Al-Muzammil belum ya. Nah, tapi sebelum memasuki pada kajian Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, kita memohon doa dari semuanya. Ini ada kabar dari alumni IPAI, ada satu keluarga alumni semuanya terkena COVID ya 19 dan keadaannya cukup mengkhawatirkan, cukup parah begitu. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan keluarga ini saudara Ziva ya disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kita juga semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adikku sekalian, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu seluas-luasnya kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Aam Abdus Salam, untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Jittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulil huda wal rahma wal insaniyah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak-bapak, para guru kami, para profesor, dan juga kawan-kawan kami, para dosen, anak-anakku, mahasiswa yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah dalam bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh kebaikan ini. Allah alhamdulillah masih memberi kesempatan bagi kita. Allah masih memberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita insya Allah masih bisa berupaya untuk sedikit-sedikit mendekatkan diri kepadanya, baik dengan ibadah saum atau ibadah-ibadah lain. Mudah-mudahan kegiatan kita ini pun termasuk salah satu ibadah yang membawa makna yang berarti bagi kita dalam melengkapi agung dan indahnya bulan Ramadan ini.
Baik, saya izinkan saya buka share-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir uzza fahjur wa la tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lantas peringatkan dan agungkanlah Rabb-mu. Sucikanlah pakaianmu dan jauhilah berhala-berhala atau maksiat. Janganlah engkau memberi untuk mendapat lebih banyak, dan hanya pada Rabb-mu bersabarlah. Itu terjemah secara harfiah. Ya. Surat atau gugus ayat ini bahkan cuma 5 ayat yang awal turunnya. Ini kedua setelah 5 ayat dari Al-Alaq. Ya. Hanya ada jeda, ya, yang disebut fatratul wahyi. Jadi ada jeda, artinya tidak terus langsung berurut susul menyusul, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melirik-lirik ke langit menunggu, ya, turunnya wahyu. Nah, ini diceritakan dalam hadis Bukhari dan beberapa riwayat lain yang banyak. Anna Jabir bin Abdullah al-Ansari, Jabir bin Abdullah al-Ansari, qala wa huwa yuhaddis an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah berkata tentang fatrah wahyu itu. Faqala fi hadisihi, maka Rasulullah SAW di dalam hadis itu berkata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Tatkala saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Farafa'tu basori, kemudian aku mengedahkan pandanganku ke langit ke sana. Fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, malaikat itu jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard, duduk pada kursi di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, aku terkejut karenanya. Ya, heran. Di riwayat lain saking terkejutnya Rasulullah pun hampir terjatuh. Karena aku terkejut dan heran, bahkan ada takut dalam arti gemetar katanya. Faraja'tu, maka aku pulang. Fakultu, aku berkata kepada Aisyah, kepada Khadijah, zammiluni, selimbuti aku. Dalam riwayat lain, dassaruni, selimbuti aku. Diselimbuti dan ditidurkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saruf, kemudian mereka menyelimbutinya dan Rasulullah diistirahatkan. Nah, sedang istirahat berselimbut itu, fa'anjalallahu ta'ala ya ayyuhal muddassir,
Maka turunlah, datang Jibril menyerunya, ya ayyuhal muddassir, wahai orang berselimut. Apa panggilan ya ayyuhal muddassir ini? Kita analisis saja supaya makna al-muddassir terapresiasi, ya, terungkap situasi psikologis yang terkandung di dalam kata ini. Al-muddassir itu katakanlah kalau diawalkan dulu dari al-mutadassir. Hanya taknya yang setelah mim itu dibuang tapi diidghamkan kepada da, jadi al-muddassir. Asalnya al-mutadassir. Dari tadassaro ya tadassaru tadassuran. Nah itu. Karena asing bentuk begitu al-muddassir. Secara asli tidak ada. Karena asalnya al-mutadassir. Ya. Nah, apa arti al-muddassir itu? Minad dasar, dari kata ad-dasar, bahwa siyabun fauqa syiar. Wa syiar saubun alladhi yalil jasad. Itu sudah tafsir Al-Qasimi. Ya. Ada kata dasar, apa dasar itu? Baju di atau pakaian atau ya katakanlah selimut yang dikenakan di atas pakaian yang nempel di badan. Aswasyiar itu asaubul ladhi yalil jasad. Jadi lapisan kedua setelah pakaian. Apakah ini pencemoohan kok? Kalau kita tukang tidur begitu? Nah, ini bukan seperti itu. Nah, mbaknya kita harus masuk ke budaya Arab ini untuk memahami situasi batiniah al-muddassir ini. Dalam budaya Arab, ya, kalau seseorang diseru atau dipanggil melalui kenyataannya yang sedang dialami, itu adalah panggilan nidaun bil mulatafah wal mu'anasah. Panggilan karena dengan keselembutan dan kesayangan untuk supaya rasa dekat. Falam yakul ya Muhammad, tidak ya Muhammad. Mana yang lebih bagus, ya Muhammad atau ya al-muddassir? Yang pasti ini ya al-muddassir ini lebih lembut, lebih sayang. Di dalam Al-Quran, Bapak-Bapak, tidak ya Muhammad. Ya. Kalau Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, ya Isa. Semuanya pakai ya. Tapi tidak ada ya Muhammad. Sepertinya Allah tidak mampu memanggilnya dengan namanya. Yang sudah ada, ya ayyuhan Nabi. Begitu. Kalau ya Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ya Musa, ma fi yaminika ya Musa. Apa sih di tangan-tangan kamu itu Musa? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, Kan'an itu bukan keluarga. Ya pakai ya. Tapi Rasulullah mah tidak. Tapi kedudukannya ya. Kita kepada anak kita ya, ini supaya lebih terasa al-muddassir ini, kepada kita kapan memanggil namanya. Hasan, jarang sekali bapak atau ibu ya manggil namanya. Kakak, adek, neng, kasep, wah itu teh. Kenapa? Karena secara psikologis saking sayang sehingga katakanlah tidak mampu memanggil namanya. Karena saking sayangnya. Jarang sekali.
Kalaupun manggil menyebut nama itu mungkin karena agak marah gitu. Nampaknya insya Allah kita alami semuanya itu. Kenapa? Karena saking sayang dan ingin merawat jiwanya. Ya. Nah, Allah tentu saja jauh lebih sayang ketimbang seorang ibu kepada anak. Nah, ini juga ya ayyuhal madus begitu. Rasulullah yang betul-betul kaget sedang berselimut, panggilannya ya ayyuhal mudassir, wahai yang berselimut. Nah, belum terasa juga. Nah, ya bandingannya begini. Ya. Waktu itu Rasulullah pernah bertanya kepada Fatimah tentang Ali. Gimana Ali? Kata Fatimah, dia agak marah Rasulullah. Maka Rasulullah mencari dan tidak ada di rumah. Maka Rasulullah menyuruh mencari ke masjid. Tolong ke sahabat lain cari Ali. Ada katanya di masjid tapi disanggup membangunkan. Maka Rasulullah lah yang mendatanginya. Apa? Nah, dia itu ketiduran mungkin sampai serbannya jatuh dan pipinya penuh tanah. Maka Rasulullah yang begitu iba sayang kepada menantunya yang dimarahi istrinya tidur di masjid. Begitu sayang Rasulullah, maka apa panggilannya? Ya Aba Turab. Yang ayah Aba Turab yang tanah, yang penuh tanah di pipinya, itu kan panggilan penuh sayang. Iba, ya. Ya Aba Turab, bangunlah Aba Turab. Aba Turab itu yang pipinya kena tanah. Nah, itu kan panggilan penuh kelembutan dan kasih sayang. Begitu juga ya Allah, ya ayyuhal mudassir. Rasulullah juga pernah memanggil Hudzaifah waktu sedang membuat khandak parit itu ya. Wah, semuanya capek. Dan Hudzaifah termasuk yang kerjanya hebat. Rasulullah mencari, ternyata Hudzaifah ketiduran. Pulas sekali tidurnya. Rasulullah menatap wajahnya yang begitu bangga tapi juga sayang karena kecapean dia ketiduran. Apa panggilannya? Ya Nauman. Nauman 2 kali tidur, maksudnya yang tidur lipat artinya yang sangat pulas tidurnya. Nah, itu sapaan-sapaan penuh kelembutan dan kasih sayang. Nah, dengan begitu insya Allah terasa. Ya ayyuhal mudassir itu kalau kita mah dan anakku bangunlah gitu ya. Anakku yang baik, yang sayang, bangunlah seperti itu. Qum fa'anzir. Nah, qum ya ayyuhar rasul, bangun, bangkit, wanhad min madja'ik. Bangkit dari tempat tidurmu, wabadir bi'azimatin, segera dengan penuh kesungguhan, ala indarin nas, wa andir, peringatkan. Nah, di sini ada perdebatan di kalangan para ahli tafsir. Kok kenapa Pak andir indar, andar yundiru itu memperingatkan dengan memberikan teguran yang katakanlah menakutkan mereka dari azab, mengingatkan akan azab. Rata-rata tafsir memperdebatkan itu. Kenapa awalnya indar tidak tabsyir, kan Rasulullah itu basyiran wa nadhira. Sehingga ada yang menafsirkan mestinya ini mencakup pada tabsyir, artinya menjelaskan dulu ajarannya. Kalau sudah tidak taat, baru memperingatkan dari kemungkinan azabnya. Tapi sebagian tidak. Memang justru yang lebih tepat seperti itu.
di dalam Al-Quran tandir rata-rata yang berulang banyak sekali, tandir rata-rata seperti itu. Tapi ada satu ayat yang tandir isinya mengingatkan la ilaha illallah, mengajak, ya, yaitu andiru annahu la ilaha illallah ana fattakun. Oh, di sini juga begitu. Kenapa bahasanya tanzir? Karena umumnya orang Mekah semua dan orang beriman baru beberapa orang diajak iman pada mengucapkan la ilaha illallah itu seperti dibentak. Seperti dibentak. Maka bahasanya anzir gitu ya, seperti dibentak dan ditakut-takuti. Itu bangunlah. Inilah awal untuk Rasulullah bersosialisasi, ya, menyampaikan dakwahnya. Karena di awal yang 5 tidak ada, yaitu di Iqra. Kedua, wa rabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu maka agungkanlah. Maksudnya apa? Waj'al takbiraka wa ta'dimaka wa tabjilaka li rabbika wahda. Pengagunganmu, pemujaanmu, suatu yang diagung, apapun pengagunganmu, kebanggaanmu, semuanya jadikan hanya untuk Rabb saja. Duna ahadin siwah, tidak seorang pun selainnya. Ya, mengagungkan apapun tidak boleh melebihi mengagungkan Allah. Semuanya boleh dipuja, didangu, tapi harus di bawah setelah mengagungkan Allah. Ditempatkan dalam rangka mengagungkan Allah. Mencintai seseorang dalam rangka mencintai Allah. Ya, menghargai seseorang dalam rangka mengagungkan Allah. Semuanya begitu. La ya'dumu fi ainaka ghairuhu wa yasguru fi qalbika kullu ma siwa. Di hadapan matamu tidak ada yang agung selain Dia, dan semuanya kecil di dalam hatimu kecuali Allah. Jadi itulah intinya apa? Dakwahnya itu mengagungkan Allah. Maka tidak bisa dakwah mengagungkan saya, mengagungkan kelompok, mengagungkan egoisme paham. Bagaimana mungkin mengagungkan egoisme paham? Ya, kalau dakwah kita untuk menarik pada paham kita sampai membenci, katakanlah memaki-maki yang lain, ya itu mah bukan mengagungkan Allah, atau bahkan lebih mengagungkan paham kita. Tidak bisa. Seharusnya wasyabaka fatohhir, dan pakaianmu fatohhir, sucikanlah. Ini macam banyak tafsirannya. Yang jelas pakaian itu bilma'i, dengan air dari najis-najis. Kenapa? Nah, karena kebiasaan kehidupan musyrikin di sana, indi annal musyrikin la yatatoharun, tidak suka bersuci. Sedangkan Rasulullah kan perlu sholat, harus hati-hati. Fa'amaru ayyatatohar wa yutahhir siyabah. Rasulullah diperintah untuk bersuci dan mensucikan pakaiannya. Wakila wa nafsaka fatohhir, tapi juga ada pendapat dirimu, ya, sucikan min kulli ma yatanafa ma'ak makarimin. Dirimu bersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan akhlak mulia. Pemilihan katamu, sikapmu, bersihkan dari yang tidak terpuji. Apakah memang Rasulullah itu maksudnya kotor atau kurang baik? Oh tidak. Itu mah maksudnya innahu kana muwadiban ala taharah al-hissiyah wal ma'nawiyah
fi kulli su'unihi wa ahwal. Maksudnya mah supaya Rasulullah muwadziban terus-menerus menjaga kesucian dan kebersihan baik secara fisik atau secara maknawi. Jadi wasyabaka itu tidak berpikiran bahwa Rasulullah kotor, jelek, tidak. Tapi para ahli tafsir maksudnya supaya terus Rasulullah muwadziban menjaga, meneruskan menjaga kesucian, kebersihan fisik dan batinnya. Pertama dari akhlak-akhlak yang kurang baik. Seterusnya warrujja fahjur. Ar-rujja wal aslu fi kalimatir ruj itu anaha tutlaq alal azab. Asalnya mah itu azab ar-rujdu. Jadi adab jauhilah. Itu dalam Al-Qur'an ada apa? Falamma kasyafna anhumur rizza war-rizza ila ajalin hum baligh. Lama kami bukakan dari mereka al-rijza, jauhkan siksa. Nah, kebanyakan para ahli tafsir yang menafsir apa ar-ruzza atau ar-rizza ini al-asnam wal ausan, berhala-berhala, ya, al-wal awil ma'asi, dosa-dosa allati yuaddi ila yuaddiktirafuha ilal azab, yaitu dosa-dosa berhala-berhala, maksiat-maksiat yang jika dilakukan bisa menimbulkan azab. Ini maksudnya Rasulullah menjauhi pelaku, bukan menjauhi benda-benda itu, lingkungan-lingkungan itu hindari. Supaya Rasulullah kan masih sangat terbatas, belum banyak ya, bisa supaya Rasulullah tetap terjaga keimanannya, ketenangannya, ya. Kemudian apa maksudnya juga al-mudawamah ala hajrihi wa tarki. Betul, yang tadi terus-menerus menghindarinya, mengabaikannya. Mengapa li'anahu sallallahu alaihi wasallam lam yaltabis bisyai'in. Kan Rasulullah SAW tidak pernah terjerumus pada hal-hal itu kan. Maka maksudnya itu terus Rasul Muhammad kau jaga dirimu ya dari lingkungan-lingkungan itu. Seterusnya ayat wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi taksasir untuk lebih banyak. Al-mannu ay summayatabaha bihi alaih. Asalnya begitu al-mannu itu. Memberi, ya, seseorang memberi kepada yang lain. Summayatabaha bihi, kemudian berbangga dia di hadapan dia. Ini saya beri, ingat ya, kan saya yang beri. Nah, seperti itu, ya. Kita memberi kepada seorang, kemudian masih ingat, ngomongnya kamu itu kan yang beri itu saya. Nah, itu asalnya begitu al-mannu itu ya, kata. Ini sebagian tafsir. Wal istiksar ad-syai' alladhi yu'ti kasiran sawab Allah wa ata'ahu aksar wa ajjal. Al-iksir itu yang menganggap sesuatu yang dia berikan itu banyak, terutama pahala Allah dan pemberian Allah. Nah, itu pertama ke sana. Tapi ada juga seperti yang tadi, wala tu'ti ghairaka syai'an wa anta tatamanna ayyaruddalaka hadal ghair aksar mimma a'taitahu. Maksudnya mah jangan memberi kamu sesuatu kepada yang lain, dan dengan pemberian itu
kamu berharap saya mendapat lebih banyak dari yang diberi itu, ya. Umpamanya kalau diucapkan sudah terlebih, ya. Ini saya berilah, tapi ingat ya, kalau kamu dapat rezeki, ya, waduh, sudah mengharap tuh, wah itu mah keterlaluan, ya, sudah melampaui. Kalau begini saja kita memberi, tapi di hati, saya memberi, ingin sekali nanti mendapat lebih banyak dari, karena yang diberinya umpama orang yang, ataukah sengaja memberi orang yang mampu juga. Nah, kalau di hati itu termasuk yang dilarang di sini. Artinya kebaikan aktivitas kita jangan diorientasikan untuk memperoleh kebaikan duniawi saja, gitu ya. Kan itu biasa orang itu dan wajar saja. Tapi kan di hadapan Allah sangat tercela, seperti ya kata Allah, silakan saja kamu berharap kepada orang itu, kan artinya begitu. Jangan berharap kepada saya. Nah, kalau berharap kepada orang seberapapun kaya, dia juga sama, lebih butuh. Dan padahal awama indallah khairun, dan apa yang di Allah pada Allah lebih baik. Orang kaya itu, orang yang lebih percaya kepada yang ada pada tangan Allah ketimbang kepada tangan dirinya sendiri, pada apa yang ada pada tangannya sendiri. Itu orang kaya. Umpamanya ada yang minta-minta, waduh, kita juga sedang butuh gitu, tapi ada ini. Nah, dalam pikiran kita, dalam pikiran saja, saya juga sedang butuh, sedang sulit. Padahal tahu yang minta itu sangat perlu. Maka kita tahan tidak memberi. Berarti kita untuk hidup kita ke depan, untuk kebutuhan kita ke depan, lebih percaya kepada apa yang ada pada tangan kita ketimbang atas apa yang ada pada tangan Allah. Itu kayak bukan? Itu koret, ya. Itu tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau orang yang lebih percaya kepada apa yang ada pada tangan Allah, orang yang minta atau minta bantuan itu betul nampaknya sangat perlu. Tapi saya juga perlu. Kita perhatikan bagi sebagian. Kenapa? Karena kita lebih, untuk kebutuhan kita, kita lebih percaya atas apa yang ada di tangan Allah. Nah, itulah orang yang kaya. Ya. Dan memang betul, karena memang kalau Allah terus menjamin memberi, kan tidak akan pernah kekurangan dia. Nah, ini bimbingan-bimbingan yang luar biasa. Nanti kita singkatkan saja di bimbingan edukatifnya, ya. Walirabbika fasbir, dan hanya pada Rabbmu fasbir, bersabarlah. Kalau menurut tafsirnya, wa alaika ayyuhar rasul atuwatin nafsaka ala sabri. Ya Rasul, kokohkan dirimu dengan sabar, atas sabar. Alat takalifil lati kallafaka rabbuka biha rabb. Di hadapan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan itu berat. Apa yang bisa membantu? Sabar. Wa anta tahammal al-alam wal masyak fi sabilid da'watil haq. Dan memikul ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam rangka dakwah. Tentu saja perlu sabar. Dengan biazimatin shadiqatin, dengan kekokohan yang benar, wasabrin jamil, dan kesabaran yang baik, yang indah. Wasabatin la yukhalituhu taraddudun, dan keteguhan yang tidak
tercemari sedikit pun keraguan atau rasa lemah. Nah, sabar itu ketangguhan. Ketangguhan itu bersandar sepenuhnya pada kekuatan Allah, jaminan Allah, bimbingan Allah, dan pertolongan Allah. Karena itu tidak ada berarti batas, oh sabar juga ada batasnya. Tidak ada. Kalau ada batasnya berarti kita ada batas, kita percaya kepada Allah dan tidak. Karena Allah mungkin sudah tidak mampu. Tidak. Karena sabar itu sepenuhnya menyandarkan, mengandalkan Allah segala-galanya, maka tidak ada batasnya. Kalau sabar juga ada batasnya, artinya kalau sudah ada batasnya, kita boleh melakukan apa saja dan bagaimana saja semau gue, tidak ada dalam Islam. Nah, bahkan ketangguhan, kesabaran yang sesungguhnya justru pada detak pertama. Oh begini, suatu waktu Rasulullah lewat kuburan ya. Ada seorang ibu ya yang sedang nangis. Ternyata anaknya meninggal dunia. Rasulullah ini isbiri, sabar saja, wattaqillah. Malah ditegur. Alaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Engkau, kamu karena engkau tidak merasakan musibat yang saya alami. Rasulullah ditegur karena dia tidak tahu bahwa dia itu Rasulullah. Ya Rasulullah tidak apa-apa, langsung melanjutkan saja perjalanan. Setelah dia tahu, sadar, diberitahu bahwa yang ditegur itu adalah Rasulullah. Nah, segera dia menemui Rasul, bahwa dia tidak tahu bahwa engkau adalah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar yang diperhitungkan itu fis sadmatil ula, pada detak pertama. Detak pertama musibat, tangkap dengan sabar. Tidak kalap dulu. Ada gempa atau rumah kita amblas, kebakaran. Atau orang tua kita meninggal dunia. Nangis terus ya. Udah seharian nangis. Udah sekali kedua baru sabar saja. Ya, nangisnya juga sudah capek atau udah ya, maksudnya bukan itu yang sabar itu. Sabar itu begitu dapat musibat, tangkap dengan ketabahan yang lebih percaya kepada Allah. Nah, itulah sabar. Nah, itulah yang Allah siapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada bimbingan edukatif ya. Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan bimbingan edukatif seperti di sini. Pertama, kasih sayang dan kelembutan dapat membangun rasa dekat dan rasa percaya untuk mengidentifikasikan diri kepada pendidik. Kasih sayang adalah sifat pertama yang harus dimiliki oleh pendidik, melebihi kepintarannya. Interaksi yang penuh kasih sayang, aktualisasi kasih sayang dengan kata-kata, sikap, ya, dengan yang lembut, itu akan membangun rasa dekat dan juga rasa percaya untuk mengidentifikasikan pada pendidik. Kan sekarang banyak ya siswa atau mahasiswa malah lebih percaya kepada orang lain. Lebih percaya kepada orang lain yang tidak mendidiknya. Juga diajar di kelasnya, tapi dalam perilaku, dalam akhlak, lebih percaya kepada yang lain. Nah, ini guru kehilangan kepercayaan untuk ditiru orang. Nah, sentuhan kasih sayang inilah yang akan mampu merebut
perhatian mereka, merebut hati mereka. Ini bisa dicoba, ya. Ini bisa dicoba, sebab ini adalah contoh Rasulullah. Ya. Nyapa dengan lembut, atau ada masalah, ya, kalau guru juga perbayang di sekolah, ya, anak yang agak melamun, agak kurang perhatian, dihampiri oleh gurunya. Nah, kenapa kamu seperti kurang sehat? Ada apa di rumahmu? Ibu bapakmu sehat? Nah, seperti ada yang terdengar itu oleh, dan biasa guru itu terdengar oleh siswa-siswa yang lain. Terasa, ya ternyata ibu guru itu sayang. Nah, mulai dari sana akan terbangun rasa dekat dan rasa percaya. Ini pelajaran penting dari Al-Muddassir, ya. Begitulah Allah yang jauh lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu kepada anak. Kedua, hadapi masalah, bangkit dan bersosialisasi dengan misi kebenaran yang pasti. Ini semuanya, ya, pendidik kita harus mampu menangkap masalah yang terjadi di kalangan, ya, bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan, tapi dengan misi kebenaran yang pasti. Tentu saja yang pasti ini pada nilai-nilai ilahiyah. Keterarahan dan ketergantungan kepada keagungan, rahmat dan pertolongannya harus menjiwai seluruh aktivitas. Nah, khutbah, dakwah, mulai bangkit di mimbar, apa sih yang terbentik? Apakah hanya sekedar menghebatkan saya, mencerca paham lain, mengalahkan yang lain? Wah, itu akan jadi gangguan, bahkan ketidakjelasan tujuan kita. Tapi keterarahan kepada keagungan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, maka kita akan mampu memastikan kata-kata saya harus seperti yang terindah yang Allah izinkan. Sikap saya, nah itu maksudnya keterarahan kepada Allah itu. Sebab tidak akan pernah kita menemukan bahwa Allah mengizinkan kita bisa mencela orang lain, dolim kepada orang lain, menyakiti orang lain. Jadi dengan prinsip ini, keterarahan dan ketergantungan kepada Allah harus menjiwai seluruh aktivitas. Insya Allah aktivitas kita jauh lebih indah. Dan di ujungnya adalah kemuliaan yang dijiwai oleh keagungan Allah. Penampilan lahir dan batin harus tetap bersih, baik, dan menarik. Jangan ada gil atau gugdoh. Penampilan kita secara lahiriah harus pantas dilihat, ya, menarik. Jangan ada gil. Gil itu unek-unek kalau Sunda mah. Jadi kurang senang, al-hikdu. Jangan, itu bersihkan dulu kalau mau tampil, mau bicara itu. Apalagi jangan ada bugdoh, rasa kurang senang, benci terhadap, karena tidak sama, karena beda, ya. Kemudian kita tampil dan bicara dengan ada dorongan rasa benci, itu pasti keluar kebenciannya itu. Dan pasti terapresiasi oleh orang lain. Jadi penampilan lahir batin harus bersih dari sifat-sifat. Oh, pendidik akan lebih indah insya Allah dengan sana. Perbuatan baik atau tindakan pedagogi pendidikan tak perlu diorientasikan untuk kepentingan pragmatis semata. Artinya kepentingan pragmatis tentu ada batasnya, tapi seluruhnya bernaung di bawah kepentingan yang lebih agung, yaitu kepentingan ridho Allah. Kepentingan ridho Allah akan haruslah lebih mewarnai. Kalau kepentingan ridho Allah yang lebih mewarnai dari seluruh tindakan pedagogis kita, insya Allah
tidak akan pernah ada perbuatan yang merugikan pihak manapun, sebab ridho Allah menjamin kebaikan total ya secara keseluruhan. Terakhir, berjuang untuk membela kebenaran akan banyak menghadapi rintangan, maka sabar harus menjadi kendali dan hiasan diri ya. Tadi itu ada yang terlewat, hindari perbuatan dan lingkungan yang dapat membawa dosa. Nah, ini juga prinsip pendidikan ini, kata Al-Ghazali, wa aslu ta'dibis sibyan al-hibdu anil qoronais. Prinsip pendidikan anak itu menjaga dari lingkungan yang kurang baik. Jadi pengawasan anak dari lingkungan yang tidak baik itu sangat penting. Jadi kalau di kelas pikir di mana anak kita mainnya, nah pasti akan ada tindakan. Tapi kalau setelah di kelas, tidak mau tahu, wah itu akan repot. Sebab lingkungan jauh akan sangat kuat mempengaruhinya. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan dari ayat-ayat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.